Halo, perkenalkan saya Aris dari kelas C, Statistika Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan solusi dari soal bab 5, subbab 3, nomor 10 tentang teorema limit pusat. Pada soal kali ini adalah salah satu contoh aplikasi dari penggunaan teorema limit pusat. Soalnya adalah sebagai berikut. Jadi kita punya 48 hasil pengukuran ya, dan ini dituliskan ke dalam nilai desimal. Jadi masing-masing dari ke-48 nilai ini akan dihampiri ke suatu bilangan bulat atau yang dikenal dengan nama pembulatan ya. Kemudian hasil penjumlahan dari 48 nilai sebelum pembulatan kita hampiri dengan penjumlahan bilangan-bilangan bulat tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membulatkan masing-masing gitu ya, lalu kita jumlahkan, itu akan menjadi penjumlahan yang pembulatannya. Jadi bukan dari dijumlahkan nilai aslinya lalu dibulatkan gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengasumsikan galat atau error dari pembulatan masing-masing tersebut saling bebas. Jadi untuk yang masing-masing 48 ini kan sebelumnya dibulatkan. Nah, galat-galat ini diasumsikannya saling bebas dan PDF-nya identik atau IID, berdistribusi seragam, dengan batas bawahnya ini min setengah dan batas atasnya setengah. Kenapa harus min setengah dan setengah? Karena sekali lagi ini kita membicarakan tentang pembulatan. Pembulatan suatu bilangan itu ada tengahnya atau batas tengahnya itu adalah setengah. Jadi ketika nilainya kurang dari setengah, dia akan dibulatkan ke bawah. Dan ketika nilainya di atas setengah gitu kan, atau setengah atau 0,5 gitu ya, setengahnya ada setengahnya, dia akan dibulatkan ke atas gitu ya. Kemudian kita akan menghitung peluang bahwa nilai penjumlahan bilangan-bilangan bulat tersebut, jadi yang sudah dibulatkan, berada di antara dua satuan dari hasil penjumlahan nilai aslinya atau yang masih dalam bentuk desimal ya. Sebagai contoh, secara mudah kita akan menghitung apa? Ya ini ya. B ini adalah hasil penjumlahan setelah pembulatan gitu ya. Jadi nilai B ini harus berada di antara apa? Dua satuan ditambah nilai aslinya atau U, nilai pengukuran gitu ya. Dan ini juga dia harus lebih besar dari minus 2 ditambah nilai aslinya atau U gitu. Nah, solusinya adalah sebagai berikut. Kita misalkan dulu X adalah galat pembulatan. Dengan X-nya ini berdistribusi seragam dengan batas bawahnya min setengah dan setengah untuk batas atasnya. Dan bersifat IID. Misalkan pula UI ini adalah nilai asli pengukuran ya. U ukur dan BI, B bulat adalah nilai pembulatannya. Di mana I-nya itu jalan dari 1 sampai 48. Nah, pertama kita harus peroleh dulu total galat gitu ya. Total galat ini apa? Jadi penjumlahan dari 1 sampai 48 untuk XI ini sama dengan penjumlahan dari 1 sampai 48 untuk UI ya, nilai ukur dikurangi dengan penjumlahan dari 1 sampai 48 untuk BI atau ini yang pembulatan ya. Dan untuk mempersingkat penulisan masing-masing notasi penjumlahan selanjutnya dituliskan sebagai penjumlahan XI, penjumlahan BI dan penjumlahan UI. Nah, kemudian dari yang ini kan ya, dari ide yang ini B di antara min 2 plus U dan 2 plus U gitu ya. Peluang bahwa penjumlahan BI berada di antara dua satuan dari penjumlahan UI adalah seperti ini ya ekspresinya. Jadi probabilitas dari penjumlahan BI yang kurang dari 2 ditambah penjumlahan UI dan dia lebih besar dari min 2 ditambah penjumlahan UI gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan sifat distribusi seragam ya. Jadi apa sifat distribusi seragam itu? Karena distribusi seragam itu kalau misalkan kita punya X berdistribusi seragam ini uniform gitu ya. Nah, maka minus X gitu ya. Katakanlah misalkan Y sama dengan minus X gitu, dari distribusi ini pun akan memiliki PDF ya yang identik gitu, yang sama gitu. Kenapa? Karena Jacobiannya, jadi kalau kita pakai teknik perubahan Puba atau COV gitu ya, Jacobiannya ini ada mutlak Jacobian ini 1 gitu ya.
gitu. Jadi dia tidak mengubah PDF-nya gitu. PDF transformasinya tidak mengubah PDF aslinya gitu. Nah, kemudian jadi kita di sini bisa perlakukan penjumlahan BI min penjumlahan UI ini sama seperti sifat nilai mutlak gitu ya. Jadi mutlak dari penjumlahan BI dikurangi penjumlahan UI ini kurang dari 2, berarti kita bisa tukar gitu ya. Kita bisa tukar menjadi penjumlahan UI dikurangi penjumlahan BI ya. Kemudian kita hitung ya, ini ke sini kita substitusikan ya. Kita tahu bahwa di sini adalah penjumlahan XI itu adalah penjumlahan UI dikurangi penjumlahan BI gitu ya. Jadi kita peroleh yang ini, baris yang kedua. Kemudian untuk baris yang ketiga kita gunakan sifat apa? Sifat CDF gitu ya. Bahwa peluang yang baris kedua ini kita tuliskan dengan sifat CDF seperti ini gitu ya. Nah, dengan sifat CDF pula ya, yang ini ekspresi ini kita bisa tuliskan sebagai 1 dikurangi dengan probabilitas dari penjumlahan XI kurang dari 2 ya, jadi minusnya hilang. Kemudian ini kita bisa sederhanakan sehingga kita peroleh persamaan 2 yang ini ya. Itu ekspresi yang di sebelah kiri ini. Nah, kemudian kita gunakan nih teorema limit pusat untuk ekspresi yang memuat notasi penjumlahan ya, yang ini. Karena kita mau samain dengan persamaan 2 ini gitu ya. Gitu. Kemudian jangan lupa kita harus mencari dulu rataan dan variansinya untuk distribusi kita kan yang uniform gitu ya. Jadi untuk rataannya itu batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2 gitu jadi 0. Kemudian batas atas ditambah batas bawah dikurangi 2 itu jadi 0. Kemudian variansinya itu adalah batas atasnya gitu ya dikurang batas bawahnya ya kan, berarti min setengah gitu ya, kemudian dikuadratkan sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 1 gitu, kemudian dibagi dengan 12 jadi 1/12 gitu ya. Maka dengan teorema limit pusat ya kita substitusikan nilai rataan dan variansinya sehingga kita peroleh ekspresi sederhananya adalah ini ya, penjumlahan XI per 2 ya. Kemudian karena di sini kan di persamaan 2 kita perolehnya apa? Penjumlahan XI kurang dari 2. Berarti kedua ruas ketak samaan yang di dalam peluang ini kita kalikan dengan setengah sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh ini ya. Jadi 2 dikali peluang dari penjumlahan XI dibagi 2 kurang dari 1 dan dikurangi 1 gitu ya di luarnya. Kalau kita gunakan tabel Z gitu ya, kita akan memperoleh hampiran ini 2 dikali 0,8413 dikurang 1 ya, dimana hasilnya adalah 0,6826 ya. Jadi peluang bahwa penjumlahan nilai pembulatan berada di antara dua satuan dari penjumlahan nilai aslinya ya, atau tadi ya yang si B itu di antara mutlak B-nya di antara kurang dari 2 plus maksudnya mutlak ini mutlak B min U gitu ya, kurang dari 2 itu adalah segini ya, peluangnya 0,6826 ya, sekitar 0,69, dan menurut saya secara analisisnya gitu, secara interpretasinya sepertinya pembulatan ini dalam suatu pengukuran ini harus dievaluasi ulang ya, karena ketika galatnya itu berada di antara dua satuan aja gitu ya dari nilai aslinya, peluangnya ini cuma 0,69 ya, cuma 0,7 lah gitu. Artinya apa? Artinya galatnya ini bisa jadi lebih besar gitu dari dua satuan gitu. Jadi untuk pengukuran sendiri kan harus presisi dan akurat mungkin, jadi seharusnya dievaluasi ulang kalau kita mendapatkan peluang sebesar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.